Halo Sobat Profesor, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Australia. 2 hari lagi pertandingan ini akan tersaji. Kira-kira mampukah Timnas Indonesia atau anak-anak asuh dari Coach Patrick Kliper membawa pulang 3 poin atau 1 poin dari kandang Timnas Australia? Gimana menurut teman-teman semua? Yang jelasnya, yang bikin saya penasaran nanti ya tentang gaya permainan yang akan diterapkan oleh Coach Patrick bersama Timnas Indonesia. Seperti apa gaya permainannya, seperti apa formasinya, itu yang bikin saya penasaran. Karena kita tentunya berharap banyak kepada Coach Patrick Kliper setelah menggantikan posisi dari Coach Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan melawan Timnas Australia nanti adalah pembuktian pertama untuk Coach Patrick bersama Timnas Indonesia. Dan saya tentunya sangat berharap Timnas Indonesia mampu membawa pulang poin dari kandang Timnas Australia. Berapapun, mau 1 poin atau 3 poin, yang jelasnya jangan kalah di pertandingan ini. Karena untuk terus menjaga peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia hanya dengan poin demi poin yang harus diraih oleh Timnas Indonesia di beberapa pertandingan yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia kali ini, teman-teman. Dan yang pasti di pertandingan nanti menghadapi Timnas Australia ini akan menjadi laga debut yang tidak mudah untuk Coach Patrick Kliper, apalagi kalau ingin membawa pulang poin dari kandang Timnas Australia. Tentunya ada langkah-langkah khusus yang harus diterapkan oleh Coach Patrick Kliper di laga debutnya ketika memimpin Timnas Indonesia. Yang pertama tentunya yaitu formasi. Formasi apa yang akan diterapkan oleh Coach Patrick Kliper ketika menghadapi Timnas Indonesia. Terus yang kedua tentunya gaya permainan seperti apa, apakah ingin menyerang, apakah ingin bertahan, teman-teman. Kalau ingin mendapatkan kemenangan tentunya ya Timnas Indonesia atau Coach Patrick Kliper diharapkan menerapkan gaya menyerang atau total football di pertandingan nanti, teman-teman. Dan yang ketiga tentunya yaitu efektivitas. Finishing di lini depan Timnas Indonesia ya harus efektif, karena tidak mudah tentunya mendapatkan peluang ketika menghadapi tim sekelas Australia nantinya, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ya duel-duel fisik lah. Kita tahu sendiri Australia secara postur, secara fisik juga kuat-kuat semuanya. Jadi para pemain-pemain Timnas Indonesia harus siap berduel secara fisik dengan pemain-pemain besar Timnas Australia. Meskipun kita tahu juga ada keuntungan tersendiri karena ada beberapa pemain penting dari Timnas Australia yang tidak bisa dimainkan oleh Australia nanti ketika menghadapi Timnas Indonesia karena mendapatkan cedera, teman-teman. Nah, kita masuk ke formasi yang akan dipakai oleh Coach Patrick Kliper. Tentunya saya punya prediksi tersendiri tentang formasi apa yang akan dipakai oleh Coach Patrick di pertandingan nanti menghadapi Timnas Indonesia. Kalau teman-teman punya formasi tersendiri atau prediksi formasi tersendiri ya silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya formasi yang akan dipakai oleh Coach Patrick Kliper yaitu 4-3-2-1, teman-teman. Dimana di 2 center back Coach Patrick akan memasang J.I. Just bersama Max Hilger. Ini duel yang cocok menurut saya untuk menghadapi Timnas Australia. Untuk Jordi Amat dan Rizky Ridho bersama Ferrari tentunya akan menunggu antrian. Dan di posisi kanan atau bek kanan tentunya akan diisi oleh Kevin Dix. Meskipun ada Sandy Walsh, tapi menurut saya Kevin Dix yang akan mengisi posisi kanan Timnas Indonesia. Dan di posisi kiri, bek kiri Timnas Indonesia, menurut saya akan diisi oleh Calvin Verdong. Meskipun juga kita tahu ada Dean James yang baru-baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya, tapi menurut saya di sisi kiri Timnas Indonesia masih akan menjadi milik Calvin Verdong. Nah, di 2 gelandang bertahan saya akan menempatkan di situ Tom Hay dan Palu Pessi, teman-teman. Ini adalah duel yang sangat bagus untuk menopang lini tengah
timnas Indonesia memfilter serangan-serangan dari timnas Australia nantinya. Dan di gelandang serang ya mungkin ini akan menjadi tempat yang sulit ya untuk saya pilih siapa pemain yang akan memilih di sini, karena kita tahu Ipar juga nggak jauh beda gaya permainannya dari Tom Hay. Jadi mungkin di situ akan menjadi milik dari Marcelino Ferdinand mungkin teman-teman, kalau menurut saya yang akan mengisi di situ. Atau ada pilihan lain. Kalau menurut saya Marcelino Ferdinand. Kalau bukan Marcelino Ferdinand, saya akan menempatkan Ipar Jenner di situ teman-teman. Dan di dua winger tentunya, winger kiri dan winger kanan mungkin akan diisi oleh Dean James yang akan mengisi winger kiri bersama Calvin Verdon di situ di sisi kiri, dan di sisi kanan mungkin di situ akan ditempati oleh Eliano Reinders teman-teman, karena tidak mungkin memasukkan Sandy Wall sebagai sayap timnas Indonesia. Jadi mungkin ini akan menjadi kesempatan emas bagi Eliano Reinders untuk mengisi sisi wing kanan dari timnas Indonesia, dan untuk penyerang tentunya akan menjadi milik oleh Romeni teman-teman. Oh iya, satu lagi di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Martin Paes. Meskipun kita tahu Martin Paes tentunya mendapat saingan yang cukup berat saat ini karena Emil Audero juga saat ini tengah bergabung bersama timnas Indonesia. Jadi ya saya penasaran sekali nantinya seperti apa formasi dan siapa pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert di laga debutnya. Makanya saya ingin sekali memprediksi tentang formasi dan pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert. Terlepas dari prediksi-prediksi ini teman-teman, yang jelasnya ini keputusan mutlak dari Coach Patrick Kluivert, kita hanya menebak-nebak, dan tentunya yang paling penting yaitu poin yang harus dibawa oleh timnas Indonesia pulang dari kandang timnas Australia. Mau gaya permainan apapun, kita tentunya mengharapkan poin yang harus dibawa pulang oleh timnas Indonesia dari kandang timnas Australia. Mau 1, mau 3, pokoknya jangan kalah di pertandingan ini. Supaya kita juga tetap menjaga peluang untuk melaju ke putaran berikutnya, atau bisa saja menyingkirkan Australia di urutan kedua klasmen saat ini teman-teman, kalau kita mampu mengalahkan dia di kandangnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper. Bye bye.